kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa ini adalah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang bersama dengan keluarga kami, bersama dengan rekan-rekan kami Tuhan. Satu kerinduan kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, setiap beban, pergumulan kami Tuhan mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan bagian Tuhan yang berperkara dalam hidup kami untuk membebaskan kami, untuk melepaskan kami Tuhan, untuk memberikan kami jalan keluar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami umat-umat-Mu yang siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama saat ini kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita perkatakan dengan iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuh
bersama-sama lebih lagi nyatakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Nyatakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur hanya bagimu, ya bagimu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi nyatakan segala pujian, pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ini hormat kami kepadamu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Hanya bagimu. Amin Yesus. Amin Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan. Segala hormat, segala hormat. Ini pujian kami ya Tuhan. Ku sembah Yesus hidupku. Boleh sama-sama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, nyatakan segala pujian dan syukur. Engkau hadir di tengah kami yang menyembah Engkau Tuhan. Hanya bagimu Yesus.
memenangkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami ada di sini karena kami tahu kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saat ini yang merindukan Tuhan lebih lagi, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Boleh sama-sama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan saat ini. Mari rindukan Tuhan lebih lagi saat ini. Mari cari wajah Tuhan lebih lagi saat ini. Buka hati kita untuk sembah Tuhan lebih lagi. Hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik ya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini yang sesuai, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami mau tetap berkata Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yes. Mari sama-sama sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sama-sama nyatakan haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, Lord God Almighty reigns. Satu kali lagi nyatakan haleluya, haleluya. Nyatakan holy, holy are you Lord God Almighty. What is the Lamb? You are worthy. What is the Lamb? You are holy, holy are you Lord God
surga terbuka di tempat ini ya Tuhan Yesus. What is the love? Mari satu kali lagi, you are holy. Tepuk tangan, katakan haleluya. Sorakan haleluya. Kami percaya hadirat-Mu penuh di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu membawa kemenangan buat kami. Membawa kesembuhan buat kami. Kami mau bersorak-sorai. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita satukan tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan kepada Tuhan. Pemilik kehidupan, come on. Pemilik kehidupan, sanggup selamatkan. Jalan kebenaran, angkat tanganmu katakan. Pemilik duka, kuasa lawan terjadi di tempat ini. Domination. Oh, oh, oh. Tuhan terus mengalir di tempat ini. Biar kemenangan kita raih hari-hari ini. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di surga. Kami percaya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini, umat-Mu yang ada di tempat ini kesukaannya memuji menyembah Tuhan. Katakan amin. Satukan tepuk tangan kita saudara. Kita percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan ketika kita bertepuk tangan buat Raja di atas segala raja.
tanganmu saudara. Rindukan kuasa Tuhan mengalir. Kami rindukan, come on. Dengan iman satu kali lagi saudara. Kami rindukan kuasa Allah terjadi. Lompat bagi Tuhan siap semuanya. Datanglah dan berkata kuat dan berkuasa saat hati kami menaikkan pujian dalamku dikatakan mujizat dinyatakan. Mari satu suara kemana? Kami tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Sorakan haleluya. Satu kali lagi haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan saudara. Yang pertama buat pekerjaan Tuhan di tempat ini kita memberi dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kemenangan, buat pertolongan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami bersyukur kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kami. Kuduskan, sucikan, dan kami percaya Tuhan balaskan berkat-berkat yang melimpah-limpah buat umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus.
Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan nanti juga kita akan sama-sama diberkati lewat perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri lebih lagi nyatakan. When peace like a river attended my way, when sorrows
shikarara la barasya, nara la barasya, nara la barasya. Iyarara la baramo. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, shikarara la barasya. Jesus. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh Tuhan, bisa rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang sedang memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu yang sedang menyembuhkan setiap kami. Bahkan hadirat-Mu yang memberkati setiap kami ada di tempat ini Tuhan. Karena kehadiran-Mu lah Tuhan membuat ibadah kami bergairah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, biar pujian penyembahan yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Biar semua itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya sebentar kami akan tenangkan jiwa hati kami. Masuk dalam hadirat-Mu, kami mau duduk diam Tuhan. Berfokus pada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami. Hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan semua terbatas adanya. Oleh kami membutuhkan pewahyuan yang baru. Turun di tengah-tengah kami dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan, Allah dahsyat. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Saya bangga melihat wajah Bapak Ibu Saudara, wajah-wajah diberkati semua. Puji Tuhan, shalom semuanya ya. Haleluya Saudara. Ya boleh lihat kiri kanan Saudara, nggak usah salaman, kasih gigi aja Saudara. Haleluya ya. Puji Tuhan. Oh ya sebelum saya bahas firman Tuhan Saudara, saya mau minta maaf terlebih dahulu Saudara. Memang hari ini ruangannya agak hangat ya. Nggak terlalu panas lah, masih hangat gitu ya. Saya bayangkan nanti di surga lebih panas begitu Saudara. Di surga, di neraka sorry. Di neraka akan lebih panas daripada ini Saudara. Oleh itu siapkan diri Saudara jangan sampai mampir ke tempat ini kan begitu Saudara. Selama kita hidup masih ada kesempatan untuk membenahi diri Saudara ya. Nah karena chillernya gedung ini terbakar waktu hari Jumat sore Saudara. Sehingga masih belum bisa dibetulin dan ini juga dinginnya karena AC portable kita dan ditambahin kipas. Dan saya berharap tidak mengganggu konsentrasi kita untuk dengar firman Tuhan ya. Nah saudara sepanjang bulan September ini tema bulanan yang Tuhan berikan kepada gereja ini adalah Future Generation. Generasi yang akan datang yang akan meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang besar, itu penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir. Nah minggu pertama tanggal 3 kemarin kita sudah belajar tentang mempersiapkan generasi yang selalu terconnecting dengan generasi sebelumnya. Ya. Connection generation. Jadi saya yakin percaya Tuhan gak akan bisa kerja dengan maksimal. Kalau generasi itu tidak terconnect dengan generasi sebelumnya. Dan ini penting saudara. Ya. Makanya saya rindu sehebat apapun ya kita dipakai Tuhan untuk generasi ini jangan lupa. Kita selalu terkonek dengan generasi para pendahulu kita saudara ya. Nah minggu ini kita belajar tentang growing and impactful. Bertumbuh, saya ingin percaya seperti pohon bertumbuh. Bukan hanya daunnya yang lebat toh gitu saudara ya. Ya, tapi di samping dia bertumbuh berdaun yang lebat dan dia menghasilkan buah. Dan buah ini yang membuat influence untuk orang bisa menikmati pohon ini saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita growing dan juga harus memberikan impactful dan influence untuk orang sekeliling kita. Nah saya mau ngomong begini saudara. Pekan-pekan terakhir ini memasuki bulan September, ini yang Tuhan selalu ingatkan buat saya pribadi dan ini juga saya mau sharingkan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara kita semakin dekat dengan Tuhan, ya kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin rindu akan Tuhan. Saudara rasakan gak kayak gitu? Memang berbeda sih, terbalik dengan dunia saudara ya. Kalau dunia biasanya semakin jauh, semakin rindu. Begitu dekat, terserah Anda begitu saudara. Gitu ya. Tapi saya mau katakan saudara, ini yang saya ngalami hari-hari ini.
Semakin kita dekat, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan kita akan semakin memiliki kerinduan akan Tuhan. Rasa haus dan lapar akan Tuhan itu justru semakin nampak dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara, saya yakin percaya kita akan bertumbuh. Ya, setelah kita bertumbuh pasti membawa impact dalam sekeliling kita. Kita mungkin nggak perlu harus KKR gitu ya, harus konser doa gitu saudara. Tapi saya percaya hasil pergaulan intim kita, dimanapun kita berada, kita akan mempengaruhi orang sekeliling kita. Yang percaya boleh katakan amin. Mari kita baca ayat ini, nanti saya akan ngajak kita untuk melihat firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk layar, ini layar sudah ada, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam sucianmu. Nah saudara, saya ingin percaya setiap kita mengharapkan pertumbuhan. Yang mau bertumbuh katakan yes. Saya sebagai gembala sangat merindukan semua jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh saudara. Bertumbuh dalam kedewasaan, bertumbuh dalam akan Kristus Yesus. Sehingga kita bisa melakukan banyak perkara, Tuhan bisa mempercayakan kepada kita dalam generasi ini saudara. Tapi memang realitasnya tidak semudah itu saudara. Ya, karena pertumbuhan itu butuh proses saudara, butuh waktu saudara ya. Nah oleh karena itu saya mau berharap setiap jemaat kita biarlah kita boleh bersemakin bertumbuh dan ke arah Kristus dan sehingga kepenuhan Kristus boleh terjadi. Yang mau katakan amin. 2 Petrus 3 ayat 18 katakan begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Dari ayat ini saudara ada 2 kata yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kata kasih karunia. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, kita bisa bertumbuh, kita boleh ada sampai hari ini. Dan kita tetap berimankan kepada Kristus itu karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan yes. Bukan hebat kita, bukan gagah kita. Karena itu penentuan dan kasih karunia Tuhan sehingga kita boleh ada. Nah kata yang kedua, setelah kita mengenal kasih karunia, kita harus memiliki pengenalan. Nah, kasih karunia itu pemberian, gift datang dari Tuhan. Kita nggak lakukan apa-apa. Kita dipilih, kita diselamatkan, dan sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Itu anugerah pemberian Tuhan. Tetapi, kasih karunia dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, pengenalan itu harus dari kita. Ya, jadi kita yang harus ngejar itu ya. Jadi pengenalan harus dari kita. Makanya di kitab Hosea 6 ayat yang kedua katakan begini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar dan ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nabi Hosea mengingatkan kita, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, kita perlu usaha dari kita. Sungguh-sungguh. Ya bukan nggak sekedar sungguh tapi bersungguh-sungguh. Artinya kita perlu berusaha dari pihak kita. Kasih karunia kita boleh mengenal, kita dipilih Tuhan. Tapi setelah kita dipilih saudara, kita perlu mengenal. Artinya dari pihak manusianya kita perlu ada tindakan. Ada usaha dari kita supaya pengenalan kita akan semakin hari semakin dekat. Yang mau boleh katakan amin saudara. Yuk kita hanya puji ini, bawaku dekat yuk. Bahasa Indonesia aja deh. Bawaku dekat yuk. Bawaku dekat. Jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu. Tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu.
genggam hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekat. Kau ku rindu ya Tuhan, Kau ku Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatku. Yang mau katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Biarlah ini menjadi nyanyian kita, kerinduan kita akan Tuhan semakin hari. Karena kita berusaha sungguh-sungguh mencari dan saya yakin percaya ya seperti janji firman Tuhan, saudara, kalau kita datang mencari, mengetuk, saudara, pasti Tuhan akan terbukakan pintu untuk kita. Yang percaya boleh katakan amin. Baik, saudara, saya akan kembali ya ke meneruskan ini. Tadi saudara untuk penjelasan lebih tentang tema ini, saudara ya, tentang growing and impactful ini, di ibadah pertama saya sudah sampaikan, saudara, secara teologisnya saya sudah jelaskan, bahkan ada data-data anak-anak muda yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, nanti saudara bisa, Bapak Ibu bisa belajar di YouTube GBI Raya 18, saudara. Tapi saya akan meneruskan, saudara. Nah, hasil kita hubungan intim kita dengan Tuhan akan melahirkan perbuatan-perbuatan great, perbuatan-perbuatan besar yang kadang-kadang, saudara, itu kita nggak dikenal, saudara. Nah, saudara, makanya saudara hari-hari ini kita butuh jarak antara kita dengan Tuhan ini akan menentukan segala aspek kehidupan kita. Semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin rindu akan Tuhan. Dan saya ingin percaya efeknya, coba cek ya, sadar atau tidak dalam kehidupan kita. Kalau kita semakin dekat, semakin rindu akan Tuhan, kita punya jam doa hubungan intim dengan Tuhan, saudara. Saya ingin percaya, ketika dimanapun kita berada, saudara, kehadiran kita yang keluar, yang influence, yang bisa di-impact kepada orang-orang sekitar kita. Bukan toksin, bukan racun, tapi blessing yang akan keluar dari kita. Amin, saudara. Begitu nih kehadiran kita, saudara, mungkin kita nggak ngomong apa-apa. Tapi saudara, dengan urapan yang kita ada pada kita, akan menarik di sekeliling kita. Mereka bisa merasakan. Makanya saya terlalu ingin percaya, saudara, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, dimanapun kita berada, yang keluar itu blessing dari kehidupan kita. Amin, saudara. Bukan toksin. Makanya saudara coba cek hidup kita hari-hari ini. Apakah dimanapun kita berada, apakah kita jadi berkat untuk sekeliling kita, untuk komunitas kita, ya, untuk masyarakat kita di lingkungan kerja kita, saudara. Apakah kita jadi berkat? Dan saya sekali lagi, saya terlalu yakin percaya. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, yang keluar pasti blessing. Walaupun kelihatannya sekeliling kita banyak gangguan, banyak hater gitu ya. Tapi yang keluar dari hidup kita, saudara, bukan keluh kesah, saudara, bukan komplainan, saudara. Tapi itu orang keluar berkat dari kehidupan kita, menguatkan dan meneguhkan banyak orang. Amin, saudara. Nah, saudara, saya mempelajari, saudara, hari ini yang saya mau sharingkan dalam pekan-pekan ini. Ada 3K yang mengganggu kita bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ada 3K. K yang pertama adalah kesibukan. Kesibukan. Kalau sibuk memang kerja, produktif, is okay. Tapi maaf, banyak orang sibuk karena adiktif. Sibuk karena adiktif. Kalau nggak sibuk katanya, waduh, harga dirinya jatuh. Gitu kan? Karena dia nggak berarti kalau dia nggak sibuk. Makanya menyibukin diri. Sibuknya apa? Mungkin hari-hari ini sibuk chatting. Sibuk nonton YouTube. Sibuk hal-hal yang tidak produktif. Mari kita cek.
Saya kemarin ngomong sama para pendoa. Oke lah, levelnya pendoa mungkin gak sibuk sudah, bisa duduk tenang. Tapi duduk tenang itu apakah kita bisa fokus dengan Tuhan? Apa memang fisiknya duduk tenang sih, kelihatannya lagi sikap doa. Tapi pikirannya, bisa kan? Makanya saudara, hari-hari ini kita perlu tinggal diam, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan itu. Artinya kita tenangkan jiwa kita dan pikiran kita hanya terfokus pada Tuhan. Ada orang kerja karena self terapi. Kalau dia nggak kerja, dia nggak merasa sibuk, saudara, gitu ya. Dia merasa nggak produktif, nggak aktif dalam hidupnya. Sehingga untuk menterapinya dia sibuk. Sibuk apa aja, sibuk nggak kecenderungan gitu, saudara. Sibuk nggak karu-karuan. Dan ini mari kita cek. Yuk kita perlu menenangkan diri kita hari-hari ini. Duduk diam, duduk tenang, bergaul intim dengan Tuhan. Ini jauh lebih penting, saudara. Yang kedua, kebisaan. Ya, kebisaan. Artinya merasa bisa, merasa sanggup. Kalau begini, wah biasa sudah. Tahulah kalau udah kayak gini mah pasti nanti solusinya ini 1, 2, 3 gitu, saudara. Itu namanya merasa bisa. Sehingga kita nggak bergantung sama Tuhan. Banyak hal-hal karena kita merasa bisa, kita udah main nonong aja gitu, saudara. Padahal dalam setiap musim kehidupan kita, Allah berperkara kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, saudara. Keberhasilan kemarin belum tentu dipakai untuk keberhasilan hari ini. Cara Tuhan bekerja. Yang dulu kita mungkin punya pengalaman, itu memang tuntunan Tuhan. Tapi maaf, belum tentu cocok lagi, belum tentu Tuhan mau di generasi ini. Karena Tuhan kita Tuhan yang dinamis. Oleh karena itu kita harus bergantung. Bagaimana Daud, walaupun dia ahli perang, setiap kali perang dia nggak langsung, ya maju gitu, saudara. Tapi dia siapin waktu, masuk ke bait suci, dia doa, tanya Tuhan. Tuhan boleh nggak aku nyerang? Tuhan katakan, serang, tapi caranya berbeda. Nggak seperti biasa. Kalau biasa kamu nyerang dari depan, sekarang kamu jenjernang, bikin bulatan, nyerang dari belakang. Strategi-strategi yang hebat akan keluar kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan. Tadi kebisaan, sekarang kebiasaan. Oh rasanya udah biasa, pelayanan udah, worship leader ya biasa, khotbah biasa. Saudara. Saya kalau boleh share sampai hari ini, setiap kali khotbah di depan mimbar, saudara. Dari Sabtu, kadang-kadang dari hari Kamis saya udah mulai prepare materi segala macam. Saya udah mulai doa, tanya Tuhan. Kadang-kadang lupa doa tuh saking dispertnya sampai teriaknya Tuhan gitu ya. Sampai-sampai kadang larut malam gitu, saudara. Itu yang seringkali saya ngalami. Apalagi kalau udah Sabtu malam, saya tuh bergumul. Tuhan, mau ngomong apa caranya? Nah saudara, bukan karena merasa biasa. Nah hati-hati dengan 3K ini saudara, supaya saudara kita tidak terjebak ya. Nah saudara, saya mau ngajak saudara lihat, boleh tampilin PPT-nya saudara. Ini hasil hubungan intim kita dengan Tuhan. Kita akan growing. Dan growing kita akan punya impact. Impactnya apa? The greater. Sesuatu yang besar. Nanti saudara baca ya. Saya nggak baca seluruhnya, tapi saya baca beberapa ayat. Untuk detailnya, Bapak Ibu nanti saya sarankan Bapak Ibu pulang nanti baca di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Di pasal keempat itu ada 4 mujizat yang Tuhan kerjakan. Pertama, minyak yang nggak pernah berhenti. Ya, kedua, anak putra daripada anak Sunem ini yang meninggal dibangkitkan. Nah, ini mujizat terbesar daripada pelayanan Elisa, membangkitkan orang mati, saudara ya. Nah, dan juga ada racun ya ditawarkan, terus ada Tuhan Elisa memberi makan 100 orang. Nah, saudara, di balik 4 mujizat ada sesuatu yang dahsyat, yang the greater yang sedang dikerjakan oleh seseorang yang no-name. Ini sekali lagi saudara, ini karena hasil growingnya saudara. Dia bertumbuh dan dia memberikan impact. Walaupun saudara perempuan Sunem, tante Sunem ini orang kaya, kalau saya baca di Alkitab, dia orang kaya, orang hebat saudara. Di tempat tinggal dia sangat
sangat terhormat dan sangat berimpact, saudara, dalam komunitas waktu itu. Tetapi saudara, perempuan Sunem ini, ya, dia menyiapkan, dia tidak, maksud saya tidak bukan orang pemerintahan gitu ya saudara. Ya, jadi dia enggak, saudara, dia no-name, saudara. Bahkan perempuan Sunem ini cuma ditulis dalam pasal ini, saudara. Ya, nah kita akan lihat sesuatu yang dahsyat yang dikerjakan oleh perempuan Sunem ini, saudara. Yang pertama, saudara, kita akan lihat memberkati pemimpin dengan makanan dan rasa menjadi bagian dari keluarga. Maksud saya gini, saudara. Perempuan Sunem yang dengan latar belakang seperti tadi, yang berpengaruh, yang kaya, ya hidup dengan segala kelimpahan. Dia mau memberi makan nabi Tuhan. Ya, yang lewat, yang datang, nggak tahu berapa nabi, tapi yang jelas saya ingin percaya tidak satu nabi, saudara. Tapi yang ditulis dalam Alkitab memang Nabi Elisa yang dilayani secara khusus, gitu ya. Nah, dia memberi makan, memberi minum, bahkan saudara dalam pelayanan nabi, dia rasa sense belonging akan pelayanan ini, saudara. Gitu ya. Dia rasa familiar, rasa keluarga dengan Nabi Elisa, dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, saya berharap nih, saudara sangat merasakan bahwa kita ini adalah family, satu keluarga GBI Mega Bekasi. Amin. Apakah saudara merasakan itu, saudara? Saya berharap ini yuk kita timbulkan. Ada rasa keluarga. Ya. Nah, sehingga kalau kita merasa keluarga, kita akan saling support, saudara. Ya. Walaupun perempuan Sunem ini, saudara, seorang yang kaya, ya, tapi dia mau menyediakan itu. Ayatnya yang ke-8, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia datang perjalanannya, singgahlah ia ke sana untuk makan. Apalagi saudara ketemu dengan Nabi Elisa. Wah, selalu sesibuk apapun perempuan bisnismen ini, saudara, dia akan siapkan waktu untuk makan. Memberi makan dan memberi minum. Bahkan memberikan tempat istimewa untuk istirahatnya Nabi Elisa. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, saudara, spirit of discernment, saudara. Ya, karunia untuk membedakan roh. Ini perempuan Sunem ini luar biasa loh, saudara. Ya, dia orang kaya, orang hebat, tapi dia memiliki spirit of discernment yang kuat. Makanya dari 9 karunia, salah satunya adalah karunia membedakan roh. Makanya saya mau pesan ya, para noni, para gadis-gadis di sini, jangan nanti tiba-tiba ada orang datang mungkin ngakunya hamba Tuhan, dia langsung bernubuat. Hei, gadisku, engkau harus menikah dengan aku. Ya, jangan langsung, wah itu nubuatannya. Padahal udah punya pacar, udah rencana mau nikah, saudara. Gitu kan? Karena nubuatan seorang yang tidak bertanggung jawab jadi berantakan. Ya, saya pikir bukan itu, saudara ya. Jadi kalau ada dengerin nubuatan perlu diuji. Boleh. Nggak dosa, saudara. Kalau nubuatan perlu diuji dan perlu ditimbang. Perlu dikonfirmasi ulang. Jadi saudara, perempuan Sunem ini, saudara, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, yang sangat impactful, tapi no name, saudara. Nah, di ayat yang ke-9 dia berkata begini. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Dia punya discernment. Dia punya bisa membedakan roh bahwa Nabi Elisa ini bukan nabi biasa. Ini nabi yang abdi Allah yang memang diutus khusus untuk dia. Dia mengetahui ini, saudara. Nah, saya berharap biar hari-hari ini, saudara ya, hiruk pikuk terutama dalam kekristenan tidak mengacaukan iman percaya kita. Kita perlu menyadari bahwa ini akhir zaman. Memang apa yang dinubuatkan dalam Alkitab akan terjadi. Munculnya nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat akan bermunculan. Oleh karena itu jemaat yang saya kasihi, kita perlu hati-hati. Mintalah urapan Tuhan supaya kita memiliki karunia untuk the spirit of discernment ini, saudara. Bisa membedakan. Sehingga kita nggak gampang tertipu. Kita nggak gampang dengan mulut manis seseorang. Kita tertipu dengan itu, saudara. Ya, kita bisa membedakan. Dan perempuan Sunem ini, dengan status sosial seperti tadi, dia memiliki dengan kuat karunia ini, saudara. Yang ketiga, dia menyediakan ruang khusus
buat para pemimpin untuk beristirahat atau untuk pemulihan pribadi. Di ayat ke-10 dan 11, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdindingkan batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana, dan pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Maksudnya ia itu Nabi Elisa. Saudara, perempuan Sunem ini, walaupun dia tidak dikenal, saudara, tapi dia menyediakan, memfasilitasi sebagai wadah, dia menyiapkan semuanya itu, saudara. Ya, dia menyiapkan ruangan khusus untuk nabi, untuk beristirahat nabi. Karena di tempat tinggalnya itu saudara tempat lintasan. Makanya dia bikin tempat ruangan. Kalau hamba-hamba Tuhan lewat di situ bisa bermalam dan bisa beristirahat di tempat itu. Disediakan ruangan khusus. Mungkin kamar berhotel berbintang 5. Disediakan untuk nabi. Dia sediakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara. Makanya Bapak Ibu, apakah hari-hari ini dari hidup kita menyediakan untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Yuk saya mengajak kita hari-hari ini, di akhir zaman ini, lebih care lah, lebih peduli. Pertama-tama rasa bahwa kita ini adalah keluarga. Ini perlu ada pada kita. Kalau rasa keluarga ini kita memiliki sen ini, saudara. Saya ingin percaya, kita akan berbuat. Saya bersyukur, waktu saya masih kecil, masih SD, saudara, saya tinggal di kota Pontianak. Kota Pontianak itu saudara ada kota transit. Para hamba Tuhan waktu zaman 80-an, saudara banyak misionaris dari luar negeri datang ke Indonesia. Tujuannya adalah pendalaman Kalimantan. Nah biasanya kalau untuk Kalimantan Barat, mereka akan mampir transit di kota Pontianak. Setelah itu mereka nanti mungkin baru atur jadwal untuk pergi ke daerah-daerah, ya, dan masuk ke hutan-hutan, masuk ke hutan, masuk pendalaman. Nah biasanya mereka kalau habis pelayanan itu saat transit biasanya sebelum terbang pulang ke negaranya atau ke Jakarta biasanya mereka tuh pasti datang ke rumah papa mama saya. Kebetulan waktu itu papa mama saya itu ada 3 rumah saudara, bergerendeng saudara. Nah rumah yang pertama itu tempat usahanya mama, rumah yang tengah, nah rumah yang pinggir itu dapur, dan rumah ketiga itu masih banyak kamar-kamar. Sehingga seringkali hamba Tuhan datang, ya papa mama saya bukan pendeta saudara, dia pengusaha. Tapi dia banyak membantu, banyak mensupport, banyak menyediakan seperti perempuan Sunem ini menyediakan tempat. Mungkin papa mama saya nggak bisa pelayanan seperti saya hari ini, tapi saya mau katakan adanya saya hari ini itu karena taburan papa mama saya, saudara. Jadi saya nggak cuk-cuk sendirian, ya boleh tepuk tangan lah, saudara ya. Nah, saudara, perempuan Sunem menyediakan, ya. Jadi papa mama saya sediakan. Bahkan kadang-kadang siapin mobil, siapin supir untuk nganterin hamba Tuhan. Kadang-kadang karena bapak sama mama saya itu di GKKB, saudara. Ya, dan dia banyak hamba Tuhan dari Singapura dalam pelayanan misi. Itu difasilitasi oleh papa mama saya. Nah saudara, perempuan Sunem ini melakukan seperti itu. Dia tidak cari nama, tapi dia powerful pelayanannya. Menyediakan sesuatu. Dan perempuan Sunem ini menyediakan berbagai fasilitas untuk pelayanan. Bahkan saya berani ngomong begini. Kalau Nabi Elisa bisa pelayanan yang begitu luar biasa membangkitkan orang mati. Karena saya mau katakan karena difasilitasi oleh perempuan Sunem ini. Kalau nggak ada perempuan Sunem ini mungkin karya besar atas kehidupan Nabi Elisa nggak terjadi. Saya berharap hari ini kita boleh menyadari bahwa kita adalah perempuan Sunem di akhir zaman yang akan dipakai Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang keempat saudara, memberkati suaminya sebagai pemimpin seorang penerus, saudara. Saudara, ayat yang ke-17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Perempuan Sunem ini sebenarnya mandul. Tapi karena pelayanannya akhirnya Nabi bernubuat dan belas kasihan Tuhan turun atas kehidupannya. Bahkan Nabi bilang, tahun depan seperti hari ini engkau sudah punya anak. Mungkin perempuan Sunem, saya ini kan mandul. Hasil lab, hasil dokter katakan seperti itu. Mana mungkin.
dia mungkin gak percaya, saudara. Tapi karena perkataan Nabi, dia orang yang bertumbuh, orang yang mengenalkan Tuhan, dia pegang itu, saudara. Mungkin walaupun ada sedikit keraguan, tapi dia pegang itu, dia nubuatan Nabi. Dan puji Tuhan, apa yang dinubuatkan Nabi jadi. Tahun depan, singkat cerita, dia punya anak. Tapi saudara, anak ini dipersiapkan, dididik. Saudara untuk sebagai penerus. Dia menyediakan saudara suaminya yang terbaik. Saudara, itulah perempuan yang menyediakan sesuatu untuk keluarganya, saudara. Bahkan menyiapkan generasi untuk penerusnya. Yang kelima, saudara. Dia menyediakan diri menjadi wadah untuk Elisa. Kalau tadi dia menyediakan untuk Nabi, untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya sekarang. Sekarang dia menyiapkan wadah untuk Elisa sebagai pemimpin rohaninya mengalami pengalaman mujizat terbesar. So bisa baca nanti ayat 35 ya saudara. Ya. Jadi saudara, dia menjadi vessel. Dia menjadi wadah. Bisa dipakai oleh Tuhan. Walaupun bukan dianya yang dipakai, tapi dia menyediakan wadahnya untuk Nabi Elisa bisa meneruskan pekerjaannya. Membangkitkan orang mati, kalau nggak ada perempuan ini saudara, nggak mungkin Elisa dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Dia menyediakan wadahnya saudara. Nah saya berharap biarlah hari-hari ini kita mau dipakai untuk menjadi wadahnya Tuhan. Yang mau boleh katakan amin saudara. Yang kedua, saya teruskan aja ini karena waktunya udah habis nih saudara. The greater hidden miracle. Saudara, ada mujizat besar yang tersembunyi, yang mungkin gak kelihatan dengan mata jasmani. Orang yang gak bertumbuh, orang yang gak punya impact, gak akan bisa melihat mujizat, the greater miracle ini akan terjadi. Nah saudara, mujizat tersembunyi. Saudara, jadi perempuan ini saudara, ada maksudnya di pasalnya yang keempat ini, ada 4 mujizat. Minyak jadi minyak yang dituang janda hamba Tuhan yang ditagi oleh lab kolektor, gitu ya. Jadi dengan minyak yang terus ngalir, akhirnya dia bayar utang-utangnya dan dia hidup dari kelebihannya. Anak perempuan Sunem dipulihkan, dihidupkan kembali. Mujizat dalam kuali yang ada racunnya dipulihkan dan memberi makan 100 orang. Nah, ini kalau kita lihat ini, saudara, ada satu peristiwa yang saya mau ceritain. Anak yang tadi, ya, mandul tapi akhirnya punya anak. Tiba-tiba anak ini mati. Anak ini mati. Begitu anak ini lemas, mati, sakit, sama mamanya perempuan Sunem itu diangkat, ditaruh di ruangan yang dipakai oleh Nabi. Ditaruh di situ, diselimutin, saudara, dirawat. Habis itu dia pesan sama pembantunya, siapin mobil. Segala minuman tolong siapin. Saya mau pergi ke Nabi. Saya mau ketemu dengan Nabi. Dia pamitan sama suaminya, dia naik keledai, dia pergi. Begitu mau ketemu dengan Nabi, saudara, ya, lalu Nabi suruh asistennya, Gehazi. Kamu kalau lagi ketemuin dia, kamu tanya bagaimana kabar suaminya, bagaimana kabar dia dan kabar anaknya. Kamu tanya ke sana. Cukup nyampe nih, masih di halaman, disambut dengan pembantu Nabi. Lalu Gehazi atas perintah Nabi nanyanya begini. Tuanku Nabi Elisa tanya kepada kamu, bagaimana keadaanmu hari ini? Perempuan bilang, Sunem, it's good, it's well. Bagaimana suamimu? It's well. Bagaimana dengan anakmu? Nah, mau ngomong apa saudara? Realitasnya tadi ditinggal dalam posisi, jawabnya apa? Benar. Tapi perempuan Sunem ini bisa ngomong, it's well. Baik. Saudara, ini bukan ngomongan besar ya. Ini bukan ngomongan bohong. Tapi ini hasil pergaulan intim dengan Tuhan. Yang penuh dengan iman. Itu bahasanya bahasa iman yang keluar. Satu sisi dia mati. Tapi begitu ditanya, bagaimana kabar anakmu? It's well. Kita nyanyi lagu ini yuk. Nah mungkin nanti agak telat waktunya. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. When peace like a river
bended my way. I'll Sorrows like sea, billows roll. Whatever my Lord, you Has taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. with my soul. It is well with my soul. Saudara, nah ini kan perempuan Sunem. Nah di tahun 1980-an saudara ada satu peristiwa. Namanya Horatio Sanford. Dia seorang pengusaha ya di Amerika, dia pengusaha properti saudara. Dan dia punya satu istri dan punya 4 anak. 1 laki-laki, 3 perempuan. 1 anak laki-lakinya kena kanker mati duluan saudara. Ya, saat sedang kuliah. Dia punya 3 anak gadis, di tengah-tengah krisis sedang terjadi, propertinya hancur dan bahkan ruko-ruko komplek ruko yang dia bangun terbakar habis. Dan dia bangkrut, saudara. Lalu dia sama keluarganya udah kita berlibur dulu deh. Akhirnya mereka pingin berlibur ke Eropa, saudara. Lalu mereka beli tiket, naik kapal, dan tiba-tiba besoknya mau berangkat. Hari ini si Horatio Sanford itu dipanggil oleh pemerintah sehubungan dengan bisnisnya. Sehingga dia harus tinggal, menyelesaikan masalahnya dia. Lalu sementara tiket sudah sedia. Akhirnya istri dan 3 anaknya berangkat. Setelah dia berangkat, saudara, dia tinggal, dia beresin, saudara. Tiba-tiba besoknya hari dia dapat kabar bahwa di Laut Atlantik kapalnya kecelakaan dan kapal ini tenggelam. 3 anaknya tidak ditemukan dan istrinya bisa diselamatkan, saudara. Nah, ketika istri dalam perawatan mengirimkan faksimil, nah boleh ditampilin ya, boleh ditampilkan mana? Ya, ini dikirimkan, saudara boleh lihat. Nah, sebelah kiri saya nih, berarti sebelah kanan saudara itu faksimil istrinya, saudara. Ya, lalu Stanford ini diajak sama punya kapal untuk melihat nampak tilas di mana kecelakaan itu terjadi. Lalu dengan satu kapal dia nampak tilas. Sampai di titik di mana kapal yang ditumpangi oleh 3 anaknya itu tenggelam dan mematikan 3-3-nya. Kapten kapal kata begini, Tuan, tempat inilah kecelakaan itu terjadi. Dan di bawah inilah kapal masih terkubur di dalam. Dan sekaligus menguburkan 3 anakmu di sini. Saudara, seorang ayah, seorang bapak yang menghadapi anak pertama sudah meninggal, laki-laki. Dan 3 anaknya juga mati. Dan usahanya bangkrut. Kira-kira ketika menghadapi kayak gini, jawabnya apa ya? Gimana pergolakannya? Tapi yang luar biasanya saudara, Horatio Sanford ini keluarkan note catatan. Dia tulis, it's well. Ini tulisan tangannya dia saudara. Ini. Ya, dia tulis, it is well. Lagu yang tadi kita nyanyikan itulah Kalangan Beriau dan jadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini. Saudara, bagaimana keadaanmu? Apakah tantangan persoalan yang kita hadapi? Bagaimana bahasa yang keluar dari hidup kita? It is well? Atau komplain, keluh kesah? Saya mau katakan, komplain, keluh kesah tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi ucapan syukur membuat hati Tuhan tergerak untuk menolong engkau. Ya, boleh tepuk tangan ya. Oke, nah bagaimana supaya kita bisa ngikutin perempuan Sunem, apa yang dilakukan perempuan Sunem, sehingga dia bisa mantap katakan, it is well.
Seperti si Stanford juga katakan, it is well, saudara. Dan saya harap semua jemaat Tuhan di Mega Bekasi, khususnya ibadah kedua, juga akan katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, it is well. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Oke, dengan cepat karena waktunya sudah habis, saya akan cepat. Nah, yang pertama, fokuslah kepada Tuhan, bukan pada masalahmu. Ya, fokus saja. Fokus, jangan lihat masalahmu, fokus dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, ini proyek terpenting. Bukan hanya untuk diri kita, saudara. Kalau hari ini kita mengalami berbagai pergumulan, di balik semuanya itu ada mujizat, the great miracle akan terjadi. Yang percaya boleh katakan amin. Ya. Yang ketiga, anakku ini anugerah hadiah dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kehidupan kita, punya gak hak kita menuntut itu? Mari kita punya hati seperti ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu semuanya bonus, semua karena anugerah. Udah miliknya Tuhan. Ngapain kita harus bersusah hati? Merasa tersedih, merasa apa tuh ya? Kehilangan is okay, pasti ada. Karena kita masih punya perasaan. Tapi saudara kita harus tahu bahwa iman kita, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semuanya bonusnya Tuhan. Ngapain kita harus larut dalam duka cita yang mendalam. Amin. Yang terakhir. Tuhan yang memprakarsai pengembangan pemimpin baru. Proyek yang membesarkan anak bukan milik saya. Proyek yang sedang Anda kerjakan sekarang. Bapak Ibu. Siapakah yang memprakarsai? Siapakah yang mulai? Siapakah yang memberkati kita? Kalau kita sadar bahwa ini datang dari Tuhan, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. It is well. Mari kita pakai berdiri, saudara. Yuk. Refnya aja yuk. It is well. Bapak Ibu, siapkan diri kita masuk perjamuan kudus ya. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu sudah Mas sampaikan. Biar semua kami boleh bertumbuh. Kalau kami izinkan kami dibentuk dan diproses. Kami tahu Tuhan proses itu akan membangkitkan kami. Membangkitkan kami. Menjadi kami bertumbuh bahkan berimpact dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman Tuhan jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan jadi sebentar kami akan makan dan minum sehidang dengan Engkau. Sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Mari saudara masing-masing minta ampun. Kalau masih ada dosa, masih ada ganjelan. Mari kita bereskan. Dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kami. Dalam nama Yesus, darah Yesus membasuh, menyucikan dan menguduskan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Nah sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Mari pegang roti dengan tangan kananmu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Ini ada darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat ucapan syukur kita. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. puji syukur. Puji syukur Hanya bagi bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Oh, syandara labara, shikara labara. Terima urapan Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Penuh, penuh Roh Kudus. Penuh, penuh. Dalam nama Yesus. Shikara labara. Penuh, penuh. Dalam nama Yesus. Shikara labara, sandara labara, sandara labara. Jesus, Jesus, Jesus. Shikara labara, terima kasih Roh Kudus. Dengan urapan yang kami terima ya Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat dengan masalah dan pergumulan, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah jamah. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit sedang disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tidak ada satu orang yang Kau lewatkan, semuanya diurapi. Kami terima pertolongan, kami terima mujizat ya Tuhan. Bahkan tinggal dalam hadirat Tuhan tidak ada yang berkekurangan. Semuanya Tuhan boleh tercukup dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Pekerjaannya Kau berkati, usahanya Kau berkati. Studi anak-anak kami Kau berkati melimpah-limpah. Apa saja dikerjakannya, Engkau mempunyai berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah diurapi Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yuk kita bernubuat berkiri kanan kita, kasih tahu. Hidup kamu, it's well. Kamu akan tenanglah, jadilah pemenang. Haleluya. Kalau sudah silakan duduk Bapak Ibu. Baik, adakah saudara di sepanjang bulan September yang berulang tahun? Bolehlah pegang tangan yang ulang tahun? Wah, puji Tuhan cukup banyak. Yuk, boleh silakan berdiri. Supaya nanti akan didoakan dan akan dikasih souvenir dari gereja ya. Oke, ya. Wah, cukup banyak nih. Paling-paling Tuhan boleh tolong diperhatiin. Yuk, di sekitarnya boleh angkat tangannya, kita akan doakan terlebih dahulu ya. Bapak terima kasih buat sahabat-sahabat kami yang di sepanjang bulan September Kau tambahkan umur. Seturut dengan firman-Mu, umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kiri, kekayaan, kehormatan, kesuksesan, keberhasilan, bahkan kesehatan yang melimpah Kau berikan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Nah saudara, sebelum kita mau persembahan, saudara ada dua pengumuman penting yang saya mau sampaikan. Saudara dalam persiapan di bulan Desember. Apa itu? Natal. Ya. Nah per hari ini saudara di tangan panitia, di tangan semua diakon dan diakones ada kupon. Ya, kupon yang seharga 50.000 dan 25.000. Nah Bapak Ibu bisa membeli, nanti selesai ibadah Bapak Ibu bisa menghampiri diakon diakones. Nah saya berharap saudara Bapak bisa ikut menjadi donatur daripada untuk KKR Natal kita. Nah saudara bisa beli kupon itu, saudara beli, saudara tolong jangan dibuang. Ya, kuponnya itu saudara simpan nanti di bulan Desember, nanti dari panitia akan ada persen, ada apa tuh ya? Ada hadiah lah, ya ada hadiah lah ya. Ada hadiah buat saudara yang sudah ikut, nanti tentunya akan diundi begitu saudara. Nah gitu saudara,
nanti selesai ibadah, Bapak Ibu bisa berurusan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Semua pelayan Tuhan sudah pegang kuponnya dan saya berharap kita bisa, dan ini taburan saudara, pembelian kupon saudara itu untuk keselamatan jiwa-jiwa saudara. Karena ini kita bukan sekadar perayaan Natal tapi KKR Natal. Ya, jadi saudara, berarti saudara membeli kupon, berarti saudara ikut ya menyelamatkan jiwa-jiwa saudara. Itu yang mesti yang kita pikirkan ke depan ini saudara. Setelah habis ini nanti bisa langsung berurusan dengan panitia. Baik, saya pikir itu. Nah yang kedua, per hari ini kalau Bapak Ibu punya relasi gitu ya, bisa perusahaan mau nanti kita akan, panitia akan bikin agenda, agendanya cukup eksklusif saudara. Nah oleh itu saudara, nanti saudara ada proposal yang sudah ada di counter Natal. Bapak Ibu bisa ambil proposalnya, bisa memberikan kepada mungkin saudara yang punya usaha, punya pabrik, punya perusahaan saudara. Dan mungkin juga saudara bekerja di situ, saudara bisa memberikan kepada atasan saudara. Dan saya berharap mereka bisa berkontribusi untuk di agenda Natal nanti saudara ya. Nah itu mungkin dua, nanti saudara bisa ambil ke panitia. Baik, kita akan bawa persembahan persepuluhan kita. Bapak Ibu boleh menyiapkan, masukkan ke dalam amplop. Nanti kita akan bawa, kita akan ya. Oke, kalau sudah siap kita akan berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, ini milikmu, persepuluhan yang kau titipkan, kami akan bawa ke dalam rumahmu dengan penuh ucapan syukur. Karena kau sudah memberi yang terbaik, kami akan mengembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan namamu. Dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Home 100 akan kembali diadakan secara online pada tanggal 9 Oktober 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah Umas akan diadakan pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 11 siang bertempat di ruangan Bougainville. Shalom kaum wanita GBI Mega Bekasi. Yuk bersama-sama kita join di Fellowship WBI Mega Bekasi yang akan diadakan di hari Sabtu 16 September 2023 jam 3 sore di GBI Mega Bekasi. Kita tunggu kehadirannya ya. See you and God bless you. Kelas bimbingan pranikah Raya 18 akan dimulai pada Sabtu 16 September 2023. Bagi pasangan-pasangan yang akan menikah, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Shalom. Kami dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa akan menyampaikan salah satu program kami kepada Bapak Ibu Saudara untuk pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah di teologi. Dan bersama dengan saya saat ini ada Putri dari Sibolga dan juga Vina dari FMC. Mereka akan memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana mereka menerima beasiswa dari kami. Silakan Putri. Baik, saya Putri dari Sibolga. Puji nama Tuhan, saat ini saya kuliah di STT Beton Bekasi. Saya sangat bersyukur menerima beasiswa dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa. Saya juga telah memasuki semester 7 dan saya berdoa dapat menyelesaikan kuliah saya sampai akhir. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan dukungan dana dan doa kepada saya. Terima kasih. Baik, saya Vina dari STT. Saya bisa bersekolah di STT Bekasi dan saya bersyukur juga mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan sudah mendukung saya, dan saya di saat ini sudah menginjak semester 5, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan doa dan kepada saya. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu kesaksian dari Saudara Putri dan juga dari Vina yang sudah menerima beasiswa dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa. Dan kami pengurus dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa tetap mengharapkan bantuan, donatur dan support dari Bapak Ibu sekalian supaya anak-anak kami bisa tetap melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari tim volunteer GBI Mega Bekasi Rayon 18 mengajak Bapak Ibu di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami bergabung di dalam pelayanan tim volunteer. Mari kita melayani bersama-sama di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Baik,
Dan tim volunteer ini juga tidak hanya melayani untuk pelayanan jemaat saja di gereja lokal ini, tetapi kita juga punya rencana untuk kita akan melakukan mission trip, pelayanan ke daerah-daerah seperti Lampung, Jawa, dan mungkin bisa saja kita sampai keluar, misalnya seperti Indonesia Timur, ke Papua, dan tempat-tempat yang lainnya. Makanya kita mengundang Bapak Ibu untuk segera bergabung. Jangan tunggu-tunggu, segera mendaftar. Di depan gereja ada kontak untuk pendaftaran untuk tim volunteer. Silakan daftarkan nama Bapak Ibu dan kita akan melayani bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara, udah pada ikut Cool belum? Cool, Community of Love, di mana kita bisa berkumpul bersama, sharing, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Visi dari Cool yaitu K, kesatuan hati, di mana kita bisa saling menguatkan, mendoakan, dan sharing satu dengan yang lainnya. T, tumbuh bersama, kita bersama-sama belajar firman Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan M, memenangkan jiwa. Kita bisa ajak siapa saja, dari teman sekolah, rekan kerja, teman sehobi, tetangga, teman pelayanan, dan semuanya. Dan dari semuanya itu yang paling penting, kita bersama-sama alami hadirat Tuhan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ikut Cool. Gak cool, gak gaul. Shalom saudara-saudara sekalian, kami dari... Kurang deh kayaknya kalau begitu. Mending bikin langsung kayak begini. Shalom, kami dari mengundang teman-teman yang berjiwa muda untuk ikut ibadah Next Gen. Ibadah Next Gen, teman-teman bisa berkumpul dengan teman sebaya, mengembangkan bakat melalui pelayanan, serta juga ikut komunitas dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ibadah Next Gen diadakan setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11 pagi di Jeremiah Chapel. Kami tunggu kehadirannya ya. See you di Next Gen. God bless you. Puji Tuhan, keluarga besar GBI Mega Bekasi rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir saat ini. Kami mohon kesediaannya untuk mengangkat tangan dan bangkit berdiri. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini? Puji Tuhan, di sebelah kanan saya ada satu, ada lagi Bapak Ibu Saudara. Di tengah ada, boleh bangkit berdiri sejenak Ibu. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita sejenak dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat umat-umat-Mu yang Tuhan kirimkan beribadah bersama dengan kami saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati setiap aspek kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah tetap, di tempat ini ada 4 kali jam ibadah, jam 9 pagi, jam 11, jam 1 siang, dan jam 5 sore. Kami undang untuk datang beribadah bersama dengan kami minggu depan. Dan kita bersyukur saat ini kita ada di penghujung dari ibadah ini. Dengan penuh kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersehati untuk berdoa syafaat. Ya Aba ya Bapa, Allah kami puja, Allah yang kami sembah ya Tuhan. Dan jemu-jemu Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa. Buat segala kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami. Tuhan terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang Tuhan taburkan bagi kami. Biarlah Tuhan dalam setiap kami Tuhan, kami untuk terus bertumbuh dan berdampak bagi kami, bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Untuk hamba-Mu Gembala yang kami kasih Pak Adi Markus, kami terus menopang dalam doa, Kau berkati dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kuasa Tuhan, otoritas Tuhan senantiasa menyata dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Untuk penyelesaian amanat agung-Mu ya Bapa.
Kau berkati juga Tuhan Ibu Tanti sebagai istri dan kedua anaknya Timi dan David. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Niko Nyoto Harjo dan wakil-wakil Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus nyatakan. Kau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kau nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarganya Tuhan. Juga Gembala Rayon, Gembala Cabang, Gembala Ranting. Kau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Tuhan kami terus menopang dalam doa untuk Indonesia Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terus nyatakan atas Indonesia Bapak. Berkati semua para pemimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus menyertai dalam setiap keputusan yang mereka ambil dalam nama Yesus. Juga pemilu yang akan diadakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami percaya Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang toleran. Kami percaya Tuhan Kau berikan bagi pemimpin bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani itu. Kami percaya Tuhan Kau berkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan segala pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan itu yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekecil apapun Tuhan pelayanan kami Tuhan, kami percaya itu berharga di mata Tuhan. Kau berkati Tuhan keluarga kami Tuhan, keluarga kami percaya Tuhan kuasa Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang hadir beribadah siang hari Tuhan. Kami percaya Tuhan umat-Mu yang datang tidak sama pada waktu mereka datang. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan terus dicurahkan atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Kebenaran firman-Mu Tuhan terus digenapi atas umat-Mu ya Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan bagi umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat dan mujizat terjadi atas umat-Mu Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi, mujizat pemulihan terjadi, mujizat kelepasan terjadi, mujizat keselamatan terjadi, bahkan mujizat berkat berlimpah-limpah terjadi atas umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan pulangkan kembali ke tempat kami masing. Biarlah Tuhan terus menyertai kami dan tibakan kami dengan selamat sampai ke tempat kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang kami siap untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Timu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Semua pelayan-pelayan Tuhan boleh menyebar dan untuk kupon silakan Bapak Ibu bisa berhubungan dengan semua